Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajmain. Para pembelajar ilmu hadis yang saya hormati, marilah kita mulai pelajaran pada hari ini dengan bacaan Alkitab. Semoga ilmu yang kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Baiklah, kita lanjutkan. Tema kita hari ini adalah tentang hadis mudraj. Definisi mudraj matan adalah hadis yang diselipkan di dalamnya sesuatu yang bukan termasuk matan hadis tersebut tanpa ada pemisah. Jadi idraj itu adalah tambahan secara bahasa ya. Jadi ada tambahan pada matan hadis yang sebenarnya bukan hadis. Jadi semacam sisipan di dalam hadis. Maka penyebab idraj ya, mengapa terjadi hal seperti itu? Yang pertama adalah mungkin karena penjelasan hukum syar'i, menyimpulkan hukum syar'i dari hadis yang sebelum hadis ini dibaca sempurna. Misalnya ada sebuah hadis sebelum selesai membacanya, di situ ada kesimpulan dan dituliskan sehingga namanya idraj. Ya. Ada juga penjelasan kata asing atau gharibul hadis, kata-kata asing yang ada pada hadis, sehingga menyebabkan apa? Yang sebenarnya itu penjelasan dianggap sebagai apa? Sebuah hadis. Jadi idraj itu berarti apa? Tambahan. Menurut ulama hadis bahwa idraj itu tidak boleh. Jadi tidak diperbolehkan ketika kita menukil hadis ya di dalam dari satu riwayat ke riwayat yang lain, atau dalam Sahih Bukhari misalnya kemudian kita kutip di dalam makalah atau di dalam ceramah kita, kemudian di tengah-tengah membaca itu kita menyelipkan sesuatu sehingga orang itu salah sangka yang sebenarnya bukan hadis, dianggap sebagai hadis. Namun demikian, idraj untuk menjelaskan kata asing ini masih diperbolehkan. Ya. Karena apa? Hal ini Al-Zuhri, Ibu Syu'ab Al-Zuhri dan para imam yang lain sudah melakukannya. Nanti ada contoh-contohnya. Memang kata-kata asing itu bolehlah dilakukan, tetapi dengan penjelasan. Idraj itu bisa terjadi pada awal hadis, ya. Yang kedua bisa terjadi kepada tengah-tengah hadis, tengah matan, ya. Kemudian idraj juga bisa di akhir matan. Ya. Ini salah satu contoh idraj pada awal matan hadis. Ya. Ini ada rangkaian sanad, ada idraj tambahan, kemudian ada matan hadisnya. Ya. Hadatsana Abu Dawud, qala hadatsana Syu'bah an Mansur, qala sami'tu Hilal ibn Yasaf, ya. Yuhaditsu an Abi Yahya al-A'raj an Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata ala qaumin yatawaddauna wa kana fi safarin faqala asbihul wudu'a wa ilul aqabi minan nar. Nah, kata asbihul wudu'a ini termasuk salah satu contoh idraj. Ya. Karena ini bukan termasuk kata-kata
wailul lil aqab minan nar. Nah, memang untuk mengetahui idroj ini bukan hal yang mudah, tetapi butuh penelitian, butuh membandingkan antara satu matan dengan matan yang lain. Tetapi ini sebagai bahan awal belajar saja bahwa ternyata ada namanya hadis mudraj. Yang kedua, idraj pada tengah matan. Hadatsana Yahya ibnu Bukairin qala hadatsana Al-Laits an Bukairin an Ibnu Syihab an Urwah bin Zubair an Aisyah Ummul Mukminin annaha qalat awwalu ma bidi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-shalihah fi naum fa kana la yara ru'yan ila ja'at misla falaki subhi summa hubbiba ilaihi al-khala wa kana yahlu bi ghori hira fa yatahannasu fihi wa huwa at-ta'bud al-layaliya dawatil adadi qabla ayyam ila alihi wa yatazawwadu lidzalik. Ya. Dari sekian matan yang panjang ini yang saya kasih tanda merah bahwa at-ta'bud itu adalah idraj tambahan. Ya, tambahan ini menjelaskan bahwa Nabi itu di dalam Gua Hira itu adalah beribadah. Ya, fajatahannasu fihi bahwa at-ta'bud. Ya, ini termasuk idraj penjelasan dari kata-kata yang mungkin masih belum bisa dipahami, yaitu kata yatahannasu. Ya. Ini contoh idraj di mana? Di tengah-tengah kalimat. Kemudian ada juga idraj di akhir matan. Tadi idraj tengah matan ya. Ini kemudian ada juga idraj di akhir matan. Skemanya seperti bisa dilihat di dalam video ini. Rangkaian sanad, matan hadis, kemudian idraj di akhir. Ya. Contoh idraj pada akhir matan. Hadatsana Bisr bin Muhammad, akhbarona Abdullah, akhbarona Yunus, an-Zuhri sami'tu Sa'id bin Musayyab yaqulu qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil abdi al-mamluki as-solihi ajrani walladhi nafsi biyadihi laula jihadu fi sabilillah wal hajju wa birru ummi la ahbabtu an amuta wa ana mamlukun. Ya. Ini saya garis saat tadi kasih merah, saat tadi dengan warna merah. Ini salah satu contoh idraj pada akhir matan. Wa ana mamlukun ini merupakan tambahan. Ya. Ini tidak mungkin Nabi menjadi budak, ini tidak mungkin wa ana mamlukun ini kan. Maka ini oleh para ulama hadis disebut sebagai idraj tambahan pada akhir matan. Jadi sekali lagi bahwa idraj itu idraj adalah tambahan yang bukan hadis ditambahkan di situ, bisa jadi pada awal matan, bisa jadi pada tengah matan, bisa jadi pada akhir matan hadis. Ya. Oke ya, saya kira sangat mudah untuk dipahami, tetapi ini untuk mencari idraj bukan hal yang gampang. Karena apa? Butuh penelitian, butuh membandingkan antara satu matan dengan matan yang lain, antara satu sanad dengan sanad yang lain. Ya. Baiklah, kita lanjutkan tema kita. Setelah kita belajar hadis mudraj, kita belajar tentang hadis maudhu. Ya. Hadis maudhu secara bahasa, secara lughah merupakan isim maf'ul dari wadhu'a yadhu. Ya. Kata wadhu'a memiliki beberapa makna antara menggugurkan. Jadi wadhu'a yadhu wad'an bahwa wadhu bataka maudhu'un. Ya. Hadis maudhu secara menurut ulama hadis, ya, sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad secara mengada-ada atau karena dusta, ya, yang tidak Nabi sabdakan, tidak Nabi kerjakan, ataupun Nabi Muhammad takdirkan. Ya,
sebagian mengatakan hadis yang dibuat-buat. Ya. Jadi intinya bahwa hadis maudhu itu adalah hadis yang dibuat-buat, yang disandarkan kepada Nabi. Nabi tidak pernah mengatakan sesuatu, Nabi tidak pernah melakukan sesuatu, Nabi tidak pernah mentakdirkan sesuatu, tetapi itu dinisbatkan kepada Rasulullah. Maka itu namanya apa? Hadis maudhu atau hadis palsu. Tanda-tanda palsu pada sanad, ya. Misalnya apa? Pengakuan riwayat hadis yang terkenal sebagai pendusta hadis, seperti yang dilakukan oleh Abdul Karim Al-Waddo. Ini merupakan bukti terkuat yang dalam hal pemalsuan hadis. Jadi yang meriwayatkan sendiri mengakui bahwa dia telah memalsukan hadis. Ya. Yang kedua, munculnya alasan-alasan yang hampir sama dengan alasan yang pengakuan. Misalnya periwayatan seseorang dari guru yang ia sama sekali tidak pernah bertemu. Ya. Dia membuat hadis seolah-olah dinisbatkan kepada guru yang sangat terkenal, padahal dia tidak pernah bertemu dengan guru yang tersebut. Ya. Ini sama ya dengan yang pertama tadi ya. Ini hampir sama dan pengakuan. Yang ketiga adalah perawi yang dikenal sebagai pendusta, meriwayatkan suatu hadis seorang diri dan tidak ada perawi lain yang sikoh yang meriwayatkannya, sehingga riwayatnya bukan palsu. Seperti itu ya. Ini saya kira penting bagi kita semuanya. Jadi memang untuk mengetahui sanad yang palsu ini membutuhkan ketelitian bagi kita semua. Tetapi secara umum ini beberapa pendapat atau beberapa indikator yang saya sampaikan. Ada pengakuan, ya, kemudian memang dia periwayatnya yang tidak pernah tidak pernah menyambut orang yang sikoh, nah, misalnya seperti itu ya. Itu ini butuh penelitian dan butuh ketelitian kita semuanya. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ciri hadis palsu pada matan. Yang pertama adalah kejanggalan redaksi yang diriwayatkan, yang apabila dirasakan oleh para bahasa akan terasa sekali tidak mencerminkan sabda Nabi Muhammad. Misalnya al-badinjan sifaul lidani. Terong ini obat segala macam penyakit. Ini kan aneh. Masa terong ini menjadi obat segala macam penyakit? Maka ini juga bisa memberikan indikasi adanya hadis palsu. Kemudian kekacauan maknanya, ya, misalnya hadis-hadis yang dapat dirasakan kedustaannya dengan perasaan atau akal sehat, seperti terong tadi ya. Terong itu ya, masa terong ini obat segala macam penyakit, kan tidak masuk akal. Itu bertentangan dengan teks Al-Quran dan Sunnah atau Ijma. Maka di sini dibutuhkan pengetahuan yang luas, yang kuat, ya, tentang apakah hadis ini bertentangan dengan Al-Quran dan hadis yang lain, ya, misalnya begitu ya. Ini tentu membutuhkan ketelitian kita sebenarnya. Misalnya tidak setiap hadis yang mendapatkan kesepakatan sahabat yang menyembunyikan sesuatu atau tidak menyebarkannya, ya. Nah, ini juga salah satu contoh. Misalnya sahabat-sahabat sepakat untuk mengangkat Ali sebagai pengganti Nabi misalnya. Ini juga salah satu bentuk pemalsuan, karena alasan sekte tertentu atau kelompok tertentu. Ya. Setiap hadis yang tidak sejalan dengan realitas sejarah yang terjadi pada masa Nabi disertai dengan sesuatu yang mengindikasikan ketidakbenaran secara historis. Contoh yang paling gampang itu man aqdama mauludi dakhala jannah. Ya. Ini memang pada zaman Nabi Muhammad tidak ada maulud kan. Maulud itu ya setelah itu. Jadi kalau maulid Nabi dasarnya ini maka salah. Karena Nabi tidak pernah menyampaikan hal seperti itu. Tentu dasar maulid bukan ini, ada dasar yang lainnya. Ya. Kesejalanan suatu hadis terhadap aliran yang dianut oleh perawinya, di mana
perawi ini tergantung orang yang fanatik atau ekstrim. Misalnya perawi yang penganut Syiah, dia membuat hadis yang sesuai dengan ajaran-ajaran Syiah. Perawi yang menganut Mu'tazilah, maka dia mengajarkan hadis yang sesuai dengan apa? Ajaran-ajaran Mu'tazilah. Maka ini juga tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu kita harus hati-hati di dalam menerima hadis itu. Ada juga di situ hadis mengkhabarkan suatu hal yang besar yang memenuhi kriteria untuk melewatkannya, tetapi ternyata hadis itu diriwayatkan oleh seorang saja. Ya. Jadi peristiwa-peristiwa besar, tetapi rawinya cuma satu, yang tidak mungkin gitu ya. Kalau Nabi itu menceritakan sesuatu yang besar, tentu rawinya harus banyak. Misalnya ada lagi hadis yang membuat alasan yang berlipat ganda atas amalnya kecil. Ya. Balasan pahala yang berlipat ganda amalnya sederhana juga tidak mungkin. Ada juga cerita-cerita. Itu salah satu contoh-contoh matan-matan hadis yang harus kita teliti lagi. Oleh karena itu ketika kita meriwayatkan hadis ini juga harus jelas sumbernya, harus jelas sanadnya, dari mana sanad ini berada. Kan itu. Ini ya. Oleh karena itu maka dengan belajar ilmu mustalah hadis ini kita berharap bisa meminimalisir terhadap penyebaran hadis-hadis yang tidak jelas juntrungnya, tidak jelas arahnya, dan tidak jelas sumbernya. Tentu ini butuh ketelitian bagi kita semuanya, butuh belajar, ya, butuh membuka banyak kitab, dan ini butuh waktu. Karena apa? Sekali lagi belajar ilmu mustalah hadis ini belajar ilmu yang sangat mulia, butuh waktu yang sangat panjang, butuh kecerdasan, ya, butuh ketekunan kita semuanya, sehingga kita bisa meneliti atau mengamati apakah hadis yang kita baca ini adalah hadis yang palsu atau tidak. Untuk itu marilah kita bersama-sama belajar ilmu mustalah hadis ini dengan seksama, sehingga kita bisa mendalami ilmu mustalah hadis ini dengan baik, dan tentu akan beri manfaat kepada kita semuanya, kepada umat Islam dalam rangka mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.